Tuhan pada pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berat Tuhan Engkau ringankan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Raja segala Raja Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau terus ingin tahu Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kau yang tahu Tuhan hati kami Tuhan. Engkau berbuat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau satu penyembah mengenal. Kami mau buka mata kami Tuhan untuk melihat Engkau Tuhan. Aku
Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Bahwa pada pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau terus tinggikan nama Engkau Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau terus bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Inilah kami anak-anak Bapa, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersukacita pada pagi hari ini, amin. Kita percaya kita sudah diperdekakan, amin. Kita mau bangkitkan diri kita, taskan diri kita, kita bilang kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari semua bersukacita. Haleluya.
kembali. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saya lihat pada kepanasan ya. Oke ya. Kita mau masuk ke dalam hadirat firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah sorak-sorai Tuhan. Kami tahu bahwa kami lebih dari pemenang dari segala apapun Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah apa yang diberitakan oleh hamba-Mu diterima dalam kehidupan kami, Bapak. Haleluya. Kita mau angkat satu penyembahan mengenang. Kita mau satu pujian manis kabungan. Haleluya. Aku
manis kau dengar ya Tuhan. Oke, bagi bagian kita menyampaikan kepada Tuhan, dan Allah Bapa kita harus melihat, mendengar sesuatu yang indah dari hidup kita. Waktu kita nyanyi biarlah manis kau dengar, bukan lip sync. Waktu kita nyanyi keluar suara kita nggak ada yang tahu hati kita bagaimana. Harus selaras. Kalau kata biarlah manis kau dengar ya Tuhan, berarti mulai dari sini keluar, dari sini keluar, itu semuanya harus manis di hadapan Tuhan. Amin. Artinya kita duduk hari ini, siang ini, pagi ini, gimana? Apakah hati kita penuh sukacita, apa hati kita penuh kedongkolan, kedengkian, iri hati, atau apapun sebelum kita masuk ke ruangan ini? Bereskan dulu kalau gitu. Supaya waktu kita nyanyi biarlah manis kau dengar ya Tuhan, benar-benar manis. Amin. Oh Tuhan Maha tahu. Kita nggak Maha tahu. Saya bukan Maha tahu. Tuhan Maha tahu. Jadi dia tahu persis gimana hati kita. Amin. Kita nyanyi 2-3 kali lagi, tapi hatinya sudah beda. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Nyanyi juga kalau sambil mau mikirin sana sini juga tetap kurang manis sekitar Tuhan. Oke. Jadi saya berharap siang hari ini kita akan mendengar firman Tuhan sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelum itu masih siapkan hati kita baik-baik. Kita nyanyikan bagian refrainnya saja. Yes, siapkan hati kita nyanyi sekarang.
super nyaman. Ada yang datang hari ini dengan kesesakan, hati saya sesak, penuh beban, berat rasanya. Duduk dengan baik di tempat ini, jangan kalah dengan persoalan itu, nyanyi dengan nyanyian yang terbuka di dalam. Renungkan sambil engkau berdiam diri. Allah mau menjamah kita pribadi lepas pribadi. Lawat kami, lawat kami. Ini umatmu, hamba dan utusan yang kau beri, kau tugaskan menyampaikan setiap yang penting dari hatimu. Itu bagian hambamu. Bagianmu Tuhan melawat. Bagianmu ya Bapa melawat, menguduskan, menyucikan, memulihkan setiap hati. Hati yang remuk, hati yang patah, hati yang kecewa, hati-hati yang hadir pada pagi Bapa. Pulihkan, pulihkan Tuhan. Hambanya sebatas utusan, tidak lebih, tidak kurang. Namamu yang kubawa, kuasamu yang kubawa, hadiratmu yang kubagikan bagi setiap kami di tempat ini. Sebab roh di dalam kami itu lebih besar, dan kami mau aktifkan itu. Agar Roh Kudus yang ada di dalam kami tidak hanya sekedar berdiam, tetapi kami aktifkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang besar, karena Roh Kudus memaksimalkan di dalam roh kami itu Bapa. Mari Bapak Ibu, lepaskan dulu semua supaya firman ini menjadi terang benderang di dalam hatimu. Benar-benar kita bisa nikmati. Obi mamula si binaka iara. Indo mamara mataku bika parati rasaka lawan. Inama ya kutara ikalah ya sangama. Tuhan masih melihat hati-hati yang luar biasa, di mana meskipun engkau remuk, hatimu penuh dengan persoalan, tapi kau masih sanggup dan masih mau melangkah ke gereja. Itu sesuatu prestasi yang luar biasa. Tidak mudah hari-hari ini. Ketika orang memiliki masalah dan hati yang lembut, cenderung dia akan jauh dari Tuhan, tidak mau ke gereja. Tapi kalau Bapak Ibu dengan remuk hati, dengan berbagai macam persoalan, tekanan hidup dan sebagainya, Bapak Ibu masih mau melangkah ke gereja, beribadah, itu prestasi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa juga Tuhan akan balaskan dalam kehidupan kita. Bapa, pagi ini Tuhan, singkapkan semua, buka semua Tuhan. Firman ini akan memerdekakan kami, seperti kami baru saja memperingati 79 tahun negeri kami bebas merdeka karena kemurahan-Mu Bapa. Sekarang berbicaralah Tuhan bagi kami, berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Nah, tadi nadanya pada apa? F. Jadi besok-besok kalau saya lagi diundang foto, anak-anak mau nyanyi apa, bingung ada di mana nyanyi dulu. F istilahnya Pak ya. Cocok banget sama suara saya. Oke. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. 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 Enggak semangat. Shalom. Shalom. Membuktikannya kita mau merdeka. 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 Oke. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sungguh bersyukur karena beda sekali di tempat ini. Saya akan juga lebih bebas, karena Roh Kudus akan juga lebih bebas untuk menyatakan hadiratnya, kehendaknya Bapak Ibu. Amin. Karena saya pernah membaca buku dalam salah satu penulis yang cukup lumayan, namanya dia katakan seorang pendoa itu dia akan masuk dalam satu ruangan yang memang perlu kebebasan dalam menyembah, dan ini ruangan sudah paling pas, tinggal kita tanggung jawab sama bangku-bangku yang kosong. Amin. Masih bisa lagi lah, di daerah sini, di sini bisa penuh. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Jangan gentar. Kenapa? Kita mau belajar siang hari ini. Ya. Temanya
yang saya berikan adalah memperoleh tanpa bersusah payah. Amin, Bapak Ibu. Memperoleh tanpa bersusah payah. Oh bisa Pak Yohanes? Bisa, karena itu yang ada di Alkitab. Itu yang kita mau pelajari. Ya, memperoleh tanpa bersusah payah. Kita buka dulu ayatnya supaya kita betul-betul bisa afdol belajarnya. Buka sama saya Yosua 24 ayat 13. Yosua pasal 24 ayat 13. Iya, Bapak udah siap ya. Ini agak panjang mungkin khotbahnya karena memang tempatnya luas. Saya juga betul-betul exciting untuk khotbah, menyampaikan kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu ya, perhatikan aja. Saya akan sampaikan dalam bentuk seperti kita belajar di sekolah minggu. Ya. Oke, kita lihat ini. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh. Ini negeri yang disebut Kanaan, yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Oke? Demikian kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh. Jadi ceritanya mereka sudah di negeri itu tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Keren ini. Amin. Kelihatan ini. Kotanya nggak kita dirikan, tapi kita yang nikmati, kita yang diam di situ. Tanaman-tanaman, makanan-makanan yang enak-enak kita nggak pernah nanam, tapi kita yang makan. Kata kita, lihat saya. Ini adalah khotbah terakhir, atau saya bilang namanya apa? Reuni akbar kalau di Alkitab bilang, antara Yosua dengan seluruh bangsa Israel. Dia sudah tua. Bangsa Israel sudah sampai pada tempat yang dijanjikan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Dia sudah masuk ke tanah yang dijanjikan, sudah semuanya aman, tentram, nyaman semuanya Bapak Ibu. Nyaman semua. Jadi, ini kalau dibaca terus, ujungnya dia bilang begini. Sekarang gini deh, saya dan keluarga saya tetap menyembah Allah. Kalian bangsa Israel pilih mau menyembah Allah yang kusembah atau mau menyembah Allahnya orang Amori, Bani Amon dan bangsa-bangsa kafir itu. Semua sepakat, enggak, kami tetap menyembah Allah kami. Oke ya, deal. Makanya ditutup dengan ini, ada kata ini. Karena apa? Tanpa bersusah-susah dia bisa masuk di negeri yang dijanjikan Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Amin Bapak Ibu. Lihat saya. Saya mau tanya. Responnya. Apa bedanya susah sama menderita? Ini biasa nih orang Kristen kan gitu. Biasa banget orang Kristen mengalami. Apa bedanya susah sama menderita? Kesusahan dan penderitaan. Kayaknya berdua-duanya Pak Bunga mengalami semua. Tahu Bapak Ibu? Saya tadi sempat lihat di Kamus Bahasa Indonesia dan saya coba akan bacakan. Tapi sebelum saya bacakan, saya ingin tanya, ada yang tahu nggak kira-kira? Apa bedanya susah sama penderitaan? Makna kata susah dan menderita. Bapak Ibu pernah mengalami? Pernah mengalami susah? Pernah mengalami menderita? Atas apa bedanya? Ini nggak pernah ngalamin. Saya juga nggak bakal tanya. Pernah ya? Yakin pernah nih ya? Pernah ya? Sekarang cek yang lagi susah juga. Lupa apa bedanya? Yang lagi menderita siapa angkat tangan? Bukan kita? Oke, saya akan bacakan dulu arti maknanya sesuai Kamus Bahasa Indonesia. Baru nanti saya akan tanya ulang di antara dua. Perhatikan. Yang namanya makna kata-kata susah itu adalah perasaan tidak senang,
karena ada kesukaran, ada kesulitan yang berat. Susah benar saya memenuhi permintaannya. Jadi kata susah itu menyangkut di dalam perasaan. Oke, perhatikan. Jadi susah, kata susah itu bicara perasaan. Aduh, susah mikirnya dong. Susahnya sih susah. Dan lebih banyak kepada perasaan. Paham ya? Paham ya? Oke, sekarang kita bicara penderitaan. Apa makna penderitaan? Artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan berarti keadaan menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya kalau penderitaan menanggung, dia lebih mengalaminya. Kalau tadi hanya sekedar perasaan susah, tapi kalau penderitaan dia sedang mengalami sesuatu yang akhirnya dia menderita gara-gara itu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya tanya lagi sekarang, siapa yang lagi susah di sini? Nggak ada. Siapa yang lagi menderita di sini? Angkat tangan semua. Wah, ini gereja penderitaan, benar ya? Gereja penuh penderitaan. Berapa Bu yang dikasih Tuhan? Perhatikan. Kata susah itu memang kadang-kadang banyak dialami oleh bangsa kita orang-orang percaya. Bangsa ini pernah dua, seluruh rakyatnya pernah mengalami kesusahan 350 tahun, rakyatnya. Oke, tapi para pahlawan-pahlawannya dia langsung yang mengalami penderitaan itu. Beda ya. Oke, bisa paham sekarang ya? Oke. Sekarang kita bicara bangsa ini sesuai dengan ayat ini. Kalau bicara apa kata firman Tuhan kepada Yosua, dibilang kamu gak akan bersusah-susah. Tetapi kenyataannya jujur dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, mereka mengalami yang namanya susah, tetapi tidak menderita. Betul apa enggak? Ini kita ngomong satu kasus lah, tembok Yeriko yang katanya tebalnya luar biasa. Kata Tuhan, udah kelilingin aja. Keliling, saya tanya, menderita nggak sih kelilingin tempat? Kan nggak sama di olahraga itu, betul? Nggak menderita, hanya supaya boom itu tembok rubuh. Saya tanya, kecuali kalau kata Tuhan ini, mulai sekarang setiap orang ketokin itu yang namanya tembok Yeriko sampai bolong, itu menderita. Nggak mungkin bolong, tapi cuma bilang jangan kaki aja 7 hari. Sehari sekali, hari terakhir 7 kali baru tiup trompet. Saya tanya, itu menderita apa bukan? Bukan, itu cuma susah. Ada yang kita orang Kristen kadang-kadang dikit-dikit penderitaan susah menderita. Tuhan bawa kita pada level cuma susah loh seperti. Setuju? Siapa yang lebih susah hatinya? Nggak ada yang susah. Puji Tuhan kalau gitu. Bapak mereka, Bapak punya jemaat jangan Bapak lagi nih. Tapi kalau Bapak, siapa lagi menderita? Kabeh Pak gitu. Kita ini sekarang mulai belajar. Saya terlalu yakin Tuhan kita tidak akan membawa kita dalam satu penderitaan yang aman. Seperti Ayub, itu menderita dia. Seperti Yesus, dia menderita. Karena dia menderita, dia merasakan, dia melakukan, sehingga kita dapat dampaknya. Nyanyi seperti lebih daripada pemenang. Tahu nggak sih arti lebih daripada pemenang? Bapak tahu? Bapak tahu lebih daripada pemenang. Jujur, kalau di keluarga yang lebih daripada pemenang siapa? Dalam keluarga. Siapa Pak? Yang laki-laki langsung nyawa. Siapa? Istri. Oh iya. Bapaknya bangun pagi kerja, gitu kan, sampai kantornya betah-betah sama bosnya, ada dicaci maki, wah kadang harus ke lapangan panas-panas, akhir bulan terima gajinya kemana? Lebih dari pemenang yang siapa yang cerita? Akhirnya gitu ya. Tetapi yang saya katakan, kita nggak pernah dibawa Tuhan untuk masuk dalam penderitaan. Sepertinya Tuhan nggak pernah bawa kita ke situ. Kecuali itu penderitaan dibuat sendiri sama kita.
Amin. Ini bedain dulu nih. Betul Bapak Ibu? Pernah nggak ngalami sesuatu kata Tuhan jangan dilakukan, tetap dilakukan, akhirnya menderita? Itu salah siapa? Banyak kali kita menderita itu karena apa? Karena kesalahan kita sendiri. Kata Tuhan jangan, tetap di jalannya. Jadilah itu barang. Susah menderita gitu. Kita akan membahas siang ini firman Tuhan bahwa memperoleh tanpa bersusah. Amin. Amin. Di sini ada yang menjadi tukang untuk bangun gedung ini. Ada jemaat sini jadi tukang bangun gedung ini? Ada? Nggak ada. Enggak ada ya? Ada yang menderita untuk kita dapat gedung ini? Ada yang menderita kan? Nggak ada. Tapi saya tanya, ada yang susah nggak dapat gedung ini? Susah. Doa, mikirin, bangun tidur nggak bisa, kadang-kadang gimana gitu Tuhan segala macam. Itu susah. Tapi lihat akhirnya, kalau melibatkan Tuhan, buktinya kita bisa ibadah sekarang. Amin. 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 Berarti kita baru di bawah Tuhan di level susah. Nah sekarang ada firman Tuhan, tanpa bersusah-susah kamu bisa memperoleh. Artinya apa? Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Saya tidak mau mengajarkan, dan siapapun pendeta yang ngajarin ke sini, ngajarnya begini, Bapak Ibu tuh cukup duduk tenang-tenang, Tuhan grup pasti berkati, usir dia. Enggak gitu pengajaran firman Tuhan. Bukan gitu modelnya mukjizat. Ada bagian kita kerjakan, ada bagian Tuhan juga yang harus melakukan. Ada amin. Bagian kita untuk gedung ini berdoa. Ketika berdoa sungguh-sungguh kita bersahati, Tuhan buat mukjizat. Apa itu? Tuhan berikan tempat ini. Tapi nggak punya uang Tuhan, kita berdoa lagi. Lihat bagian-bagian kita. Tuhan berkati. Begitu dikasih uang, lihat tempatnya kayaknya sudah buruk, perlu dicat ulang, perlu dirapiin lagi. Berdoa lagi supaya bisa dicat rapi. Tempatnya lebih luas, AC-nya kurang, agak hangat. Tambahin lagi, berdoa lagi. Itu prosesnya. Amin. Saya tanya, sebenarnya kita nggak susah. Karena apa? Tuhan mau beri yang terbaik buat hidup kita. Amin. Tapi kalau kita cuma diem-diem tiba-tiba boom jadi nggak mungkin. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Makanya kata firman Tuhan, Yosua bilang, kalau saya renung-renungkan, pada akhirnya begini, iya ya, kita ini sebetulnya nggak susah-susah betul. Even 40 tahun jalan namanya di Padang Gurun, 40 tahun nggak susah, bukan penderitaan itu, bukan kesusahan. Kenapa? Pada akhirnya memperoleh tanah perjanjian. Betul nggak? Yang kedua, kenapa bersusah? Kadang-kadang kita mengalami kesusahan, memproses kedewasaan kita masing-masing. Oke, sekarang kita baca. Coba buka sama saya. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 5. Oke. 2 Tawarikh 21 ya, ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu baca, saya baca dari sana. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan bersama seputar orang Meuni. Yosafat ini raja, orang Yehuda. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Perhatikan, sampai di sini dulu. Tunggu, jangan bilangin ya. Ini kerajaan lagi aman-aman, tenang, tentram, semuanya damai-damai. Tiba-tiba dapat berita, ada pasukan yang mau nyerang, jauh lebih besar. Sekarang posisinya di En-Gedi. Istilahnya udah gak lama nyampe di sini. Ya, Bapak Ibu. Begitu berita ini disampaikan kepada Yosafat sebagai raja, perhatikan. Yosafat menjadi apa?
Baca 1, 2, 3. Yosafat menjadi atau Yosafat menjadi susah hatinya. Betul Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu ya. Rasa takut itu ternyata alkitabiah. Betul nggak? Saya belajar terus kayak baca ulang-ulang ini. Oh berarti rasa takut itu masih alkitabiah. Saya nggak pernah belajar orang yang membaca Alkitab terus tiba-tiba rasa takutnya hilang menjadi berani terus itu tembok. Aman Bapak Ibu? Amin. Siapa di sini masih punya rasa takut? Angkat tangan. Oh berarti masih hidup. Saya takut, dulu berendangan bilang, oh saya udah nggak ngerti, bahkan nggak punya rasa apa Pak, itu parah gitu. Oke, punya rasa takut. Karena ini raja loh, ini raja Bapak Ibu, pengawalnya ada, pasukannya ada, semuanya ada. Tapi masih punya rasa takut. Alkitabiah tercatat lagi. Ini raja takut, tercatat loh. Karena dulu raja buktinya takut. Ini alamiah. Tapi hidup dalam ketakutan itu yang nggak boleh. Amin. Beda lagi Pak. Setuju Bapak Ibu? Begitu mulai pagi langsung deg-degan, gimana hari ini gimana? Sampai malam gimana? Jadi 24 jam di sini gimana? Terus. Bukan seperti itu. Tapi takut itu lumrah, itu biasa. Ya. Waktu menjadi takut, Bapak Ibu lihat, reaksi kita, tindakan kita di hadapan Tuhan itu dilihat, dinilai. Amin. Siapa di sini begitu punya masalah, reaksinya langsung gimana, wah, atau ya, pada takut. Bagaimana saudara rasa takut? Hari ini pun saya punya rasa takut. Masih manusiawi. Ada suatu ketakutan dalam hati saya. Ya cukup saya tahu gitu. Tapi ada. Saya nggak munafik gitu. Jangan mentang-mentang bilang pendeta itu udah kebal. Enggak, dia masih ada. Tapi yang kita mau belajar reaksinya, action kita menghadapi rasa susah, rasa takut itu yang kita mau lihat. Lihat. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nggak ada setelah rasa takut lalu mencari dukun, mencari kakak ipar, mencari orang tua, mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lihat saya. Siapa di sini yang biasa ada masalah cari Tuhan? Nah, cuma satu, yang lain 2, yang lain cari Tuhan. Kadang-kadang kita anggap Tuhan itu di pojok. Tuhan tunggu situ aja dulu. Nggak mau. Dia mau kita datang. Hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, kamu aku akan memberi kelegaan. Pernah dengar kemana itu begitu? Tapi kenyataannya enggak. Reaksinya bukan itu dulu. Reaksinya dia pikir gimana cari solusinya. Betul apa betul? Cobalah belajar seperti raja ini. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mengambil keputusan. Bapak Ibu, saya waktu mau menikah sama istri saya, kan gak mungkin saya langsung nyelonong, kita kawin. Enggak, saya juga merenungkan untuk mengambil keputusan dan memilih. Ada amin? Amin. Amin Bapak Ibu. Ke gereja ini Bapak Ibu sekarang dengan segala macam persoalannya, apa yang mau dilakukan? Hanya sekedar ibadah menghormati Bapak Gembala, atau ketika ada masalah, punya rasa susah, punya rasa takut, kita bilang, aku mengambil keputusan
dari tempat ini pulang cari Tuhan. Bukan di gereja aja kita cari Tuhan, pulang tetap cari Tuhan. Amin. Saya nggak bawa Alkitab saya. Alkitab di rumah dibuka lagi. Doa, baca, cari Tuhan. Supaya apa? Tuhan lihat reaksinya. Bagaimana tindakan kita begitu dapat masalah. Kebanyakan kita gagalnya di sini. Bahkan kadang-kadang kita bilang nggak ada gereja-gereja. Siapa di sini yang pernah lihat ini? Padahal saudara yang saya itu bukan seiman dengan saya, tapi kok ini enak. Pernah dia mikir gitu kan? Pernah lihat begitu? Sementara saya tiap minggu ke gereja, tapi masalah nggak habis-habis. Betul? Saya tanya, kira-kira Tuhan sengaja nggak kita diperlihatkan sama saudara kita koknya enak, padahal bertuahnya setengah-setengah? Pernah? Ya, yang namanya hasil itu di tengah apa di ujung? Coba, hasil itu di tengah atau di ujung? Akhir kan? Yang kita lihat itu, saya tanya, itu udah di ujung apa masih di tengah? Nanti kelihatan bedanya waktu di akhir. Jebret, Tuhan akan, nih lihat bedanya. Kamu akan lihat. Tuhan bisa buat terbalik-balik itu semuanya. Amin. Amin. Kadang-kadang kita langsung nyalain Tuhan. Reaksinya itu. Hari ini mari kita bilang, aku memutuskan mencari Tuhan. Itu yang pertama. Cari Tuhan. Di sini akan ada kegiatan apa lagi, Pak? Saya nggak baca dari depan. Enggak, hari ini memang merah putih kan gitu kan. Ini namanya sekarang gereja Betani di Gahayu Indonesia. Hari ini. Yang saya mau tanya, Senin, Selasa, Rabu, buatlah kegiatan doa kalau tempatnya sudah seperti ini. Ada amin? Amin. Buktikan, mari kita buktikan yang namanya cari Tuhan. Saya kalau sudah mulai ada yang namanya masalah, kesusahan dan macam dan 2 jam 3 dan 2 jam 3. Kenapa? Roh Kudus bangunkan kita berdoa, meskipun pergi mana saya berdoa. Berusaha berdoa, cari Tuhan, baca renungan firman Tuhan. Masalahnya selesai enggak, tapi saya yakin nanti kita pelajari, pasti nanti akan Tuhan selesaikan. Bagaimana caranya? Kita perlu belajar kali ini. Tetapi yang pertama, kalau kita punya kesusahan, yang pertama perhatikan reaksinya sesuai firman Tuhan. Cari Tuhan. Amin. 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 Yang namanya cari Tuhan bukan cukup buat kita. Saya ajarkan anak saya, nah kalau ada apa-apa, yuk kita berdoa. Itu namanya kita ajarkan dia cari Tuhan. Saya dapat ini bukan karena Alkitab ini juga. Kakek saya pendeta, ada apa-apa kumpulin, cari Tuhan. Ke mami saya turun ke saya, cari Tuhan. Saya ngomong sama anak saya, cari Tuhan. Anak saya kelak ke anaknya, cari Tuhan. Itu namanya memutuskan cari Tuhan. Ada amin? Amin. Kenyataannya gak susah. Sepakat cari Tuhan? Sepakat cari Tuhan? Salah kiri kanan, yuk kita cari Tuhan lagi. Lebih susah. Cari Tuhan. Oke, cari Tuhan ya. Amin. Amin. Oke, saya akan ngomong sekarang. Supaya permainan kita, hubungan kita dengan Bapa di surga fair. Fairnya apa? Terus terang saja.
Kadang-kadang saya sedikit malu kalau sudah bicara seperti ini di depan mimbar. Kenapa? Kemarin di tempat sana kita agak bersempit-sempit, tanpa bersusah-susah. Tuhan sudah kasih tempat yang jauh lebih indah. Amin. Lantas kalau kita tidak mau cari Tuhan, tanggung jawab nanti dikembaliin yang sana. Bahkan lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Terakhir malah ikut tuh ibadah di situ. Artinya kalau Tuhan sudah bawa kita di tempat seperti ini, ayo kita lebih bergairah lagi cari Tuhan. Amin. Amin. Saya tadi doa pagi, Tuhan tolong jaga saya. Tolong jadwalkan saya Pak 2 minggu sekali. Di hari Rabu Zoom-nya Bapak, saya menyampaikan kemuliaan. 2 minggu sekali Pak. Oke? Nah, pasti betul lagi Bapak ingatkan saya. Pas Senin atau Rabu sampaikan saja. Amin Bapak Ibu. Tuhan pagi saja hambaku perlu kasih on fire lagi supaya kita semuanya sama-sama maju. Amin. Amin. Cari Tuhan. Tadi keren. Lambang sesuatu yang luar biasa. Di kirinya sang ibu, di kanannya sang anak. Ini sama-sama. Sampai saya bilang mana bapak, mana ibunya, gitu. Mana anaknya kan gitu. Amin. Itu cari Tuhan. Itu cari Tuhan. Even di sini joget-joget begini bukan buat kita, buat Tuhan. Amin. Ayo memutuskan untuk mencari Tuhan. Yang kedua, kita lihat di sini. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa seluruhnya. Ayat berikutnya, coba ayat 4. Oke. Ya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Saya sampaikan kemarin, saya dengar Bapak Gembala sampaikan ada visi Tuhan sampai tempat ini ada. Setuju Bapak Ibu? Saya tambahkan lagi visi Tuhan siang hari ini sesuai dengan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, yang namanya Yerusalem itu kota sucinya bagi orang Israel. Jadi mereka pasti pulang ke sana karena mereka tahu bahwa di sana kehadiran Tuhan itu nyata. Amin. Oke, saya mau bawa sedikit skupnya lebih kecil. Bisa nggak kira-kira kalau kita berdoa sama Tuhan seperti gaya ini, semuanya memutuskan untuk mencari Tuhan di tempat ini, semuanya cari Tuhan, mulai dari kita cari Tuhan di tempat ini, semuanya cari Tuhan di tempat ini. Begitu kita cari Tuhan, kita dipulihkan, bisa? Jawab, bisa? Bisa Bapak Ibu? Bisa? Waktu kita dipulihkan, kita pulang ke rumah kita masing-masing, ada tetangga yang datang, saya punya persoalan, cukup bilang, bawa ke sini. Kenapa? Di rumah ini, rumah pemulihan. Amin. Jadi setiap orang yang datang, yang sakit sembuh, yang punya masalah sepulih, semuanya. Buatlah tempat ini, karena sudah sangat nyaman. Amin. Amin. Ayo sebulan sekali, saya keluar suka berdoa, bikin acara khusus di sini Pak. Saya datang. Kita bikin doa pemulihan, tak doa apapun, kita undang. Siapapun mereka boleh datang ke sini sampai pulih seperti ayat ini. Kita ajarkan mereka memutuskan mencari Tuhan. Seluruh Yehuda, ya, seluruh Yehuda. Ini lagi ada persoalan nih. Satu bangsa lagi ada persoalan. Rajanya bilang, aku memutuskan mencari Tuhan. Dia ngomong seluruh rakyatnya cari Tuhan. Hebatnya apa? Semuanya bersahati. Kau tahu tak lihat? Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan di seluruh daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda. Berarti kan kalau di Jakarta, mungkin yang dari Bogor, mungkin yang dari mana, karena ada perintah, kita kumpul, kita berdoa. Sehatinya itu, sehati. Itu sepikir. Ini tingkat bangsa.
kita skupnya lebih kecil, tingkat keluarga saja Tuhan pasti tolong. Nanti kita lihat pertolongan Tuhan. Lihat pertolongan Tuhan, dahsyatnya luar biasa atas persoalan bangsa ini. Mereka kumpul, mereka datang, mereka betul-betul semuanya datang di sini. Nah, setelah mereka kumpul dan berdoa, ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Oke, gembala sidang, pemimpin ibadah ngomong di depan, mulai melayani jemaat Tuhan, mulai melakukan sesuatu. Ini satu masalah. Sekarang kita mulai masuk cara Tuhan menolong bangsa Yehuda supaya lengkap. Buka sama saya kedua. 2 Tawarikh pasal 20 14 sampai 17. Ya. Setelah mereka sudah kumpul semua nih Bapak Ibu, mereka sudah kumpul semua, mereka menyembah, mereka puasa, mereka cari Tuhan sungguh-sungguh seluruhnya bangsa itu. Lihat reaksi Tuhan. Gini Bapak Ibu, saya mendapati satu kesimpulan, kalau satu bangsa, satu keluarga saja yang sehati berdoa, kita bilangkan Matius 18, 19, 20, apapun yang kamu minta dengan sepakat Tuhan beri. Oke, ada yang itu pernah dengar kan? Oke, sekarang kita bilang satu bangsa dia kumpul, sepertinya hati Tuhan nggak tenang. Hati Tuhan tuh kayaknya bergetar. Surga tuh bilang, aku nggak nyaman karena permohonan doa bangsa ini. Lihat reaksi, reaksi Tuhan. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mantaya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Perhatikan. Jadi dia ada di kumpulan itu juga. Ayat berikutnya 15. Dan berseru, perhatikan, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat yang lagi pada kumpul. Suara Tuhan itu bisa berbicara. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah satunya. Oke, bukan kita, bukan kamu yang perang, melainkan Tuhan. Bapak Ibu lihat saya. Prinsipnya kita dalam kesusahan, persoalan, penderitaan, sakit, penyakit dan segala macamnya, jujur saja, pada akhirnya bukan kita, Tuhan yang akan menyelesaikan, Tuhan yang akan melakukannya. Amin. Kadang-kadang kita sombong sama Tuhan, sepertinya penderitaan itu punya kita, Tuhan jauh-jauh, nggak bisa. Kita cukup meyakinkan, percaya Tuhan yang akan ambil alih. Berikutnya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun. Bapak Ibu lihat, ilmu perang tuh gitu. Ini Tuhan kasih bocoran gini. Besok kamu gak usah perang, aku yang perang. Tapi kata Tuhan, tetap kamu harus maju. Lucunya apa? Jadi lembah itu kan berarti ada yang di bawah, ada yang di atas. Bangsa ini suruh menunggu aja, kita langsung naik, menunggu di atas. Mereka dari bawah naik ke atas. Itu berperang, yang namanya atas sama bawah, yang menang kira-kira yang atas atau bawah? Kata Tuhan, tunggu di atas. Tunggu. Mereka lagi naik. Tunggu aja. Meskipun kalau kita lihat, peperangan ini bukan peperangan yang langsung face to face, cuma nunggu aja. Orang Kristen senang nunggu gak sih? Ya, tapi kemuliaan dulu ada yang ngomong senang menunggu. Siapa yang senang menunggu di sini angkat tangan? Menunggu waktu Tuhan. Angkat tangan. 1, 2, 3. Kok cuma 3? Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Amin. Mana lebih enak?
kita nggak pernah nunggu waktu Tuhan. Anak Tuhan yang melakukan. Sebetulnya nunggu itu yang kita bilang susah ya. Apa susahnya nunggu? Nunggu waktu Tuhan dibilang susah. Betul? Waktu kita punya persoalan, percaya nggak Tuhan pasti tolong? Percaya? Percaya nggak 100%? Percaya? Percaya ya? Percaya. Bagian kita suruh ngapain? Nunggu aja protes. Nunggu aja kok protes, bos. Ini kalau Tuhan mau ngomong gitu kali ya. Kita kan suruh nunggu aja. Tunggu, ya. Mulai dapat gerak. Pak, tunggu Pak, tenang aja Pak. Persoalan nunggu ini masalah di kita ini sudah jujur aja. Betul? Saya sering bilang gini, saya juga orang yang paling tidak suka nunggu. 2, 1, ke mall cari parkir nggak dapat, pulang saya pasti. 1. Yang kedua, waktu kami sudah mau makan, lapar, tempat yang sudah ada penuh antri. Tanya sih saya, kadang-kadang rayu, jangan pulang, jangan pulang. Kenapa? Saya nggak betah. Jangan urusan makan nggak bisa nunggu saya. Urusan makan saya masih nunggu tuh gini, Pak, gini, paling saya nggak suka. Ini tempat udah penuh, Bapak ya. Berapa orang Pak? 3 orang, tulis nama di situ. Nanti Pak yang nomor 10. Masya Allah, nomor 10. Terakhir saya, istri saya berdua makan satu tempat. Jadi ada gadis serpong, begitu buka pintu, jreng. Nggak ada Bang Rem, penuh. Muka saya udah mulai, dia udah lihat muka saya, wah nyala pulang. Tapi karena saya ngajak, saya coba. Kali kemarin saya belajar. Pak, memang siapa Yohanes? Oke. Ini Pak yang nomor berapa? 5, nomor 4. Oh, masih gampang Pak. Oke, saya rumah. Ngantri makan bakso nomor 4 Bapak-bapak. Makan bakso. Kayak nggak ada tempat bakso lain. Nomor 4. Ya sorry, kami ini penggemar B2, kebetulan baksonya bakso B2. Kita tungguin. Saya langsung tanya, kira-kira berapa menit Mbak? Ini yang saya perlu, ini penting ini buat saya. Dibilang sejam pulang gua. Pulang aja gua, nggak tahan lapar sama saya kan. Nggak apa-apa, itu cuma 10 menit saya tunggu. Benar 10 menit, Pak itu bapak di belakang. Wah, luar biasa. Lulus, baru kemana saya lulus? Arti menunggu. Baru kemana lulus? Besok-besok saya beli-beli lagi. Tuhan mau ajar kita supaya jangan susah dalam menunggu. Sebenarnya yang bikin susah itu kan menunggunya itu. Betul? Betul nggak? Sekarang salah berikan. Jangan susah kalau menunggu waktu Tuhan. Coba salah berikan. Jangan susah, salah berikan aja. Jangan susah kalau menunggu waktu Tuhan. Jangan susah. Lihat. Ayat berikutnya. Ada? Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda, perhatikan. Dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadap mereka. Tuhan menyertai kamu. Lihat saya sekarang. Perhatikan lihat saya. Please, lihat saya. Tuhan, waktu kita ngomong masalah kita sama Tuhan dengan amin. Perhatikan. Yang sering salah dalam pemikiran ini, waktu kita sampaikan sama Tuhan sudah tahu jalan keluarnya persoalan kita. Oke, saya sebutnya gini. Waktu kita minta tolong sama Tuhan, perhatikan. Orientasi Tuhan selalu kepada kemenangan buat hidup kita. Ini contohnya. Cukup kamu diam saja, berdiri tinggal di situ, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Tuhan itu sayang sama kita. Kalaupun kita punya masalah, sebenarnya orientasinya sudah ada kepada jalan keluar, pemulihan, pertolongan, dan kemenangan. Amin.
Mari kita mulai belajar. Banyak kita yang kadang-kadang berpikirnya setiap punya masalah Tuhan seolah-olah diam saja. No. Cobalah sekarang berpikir masalahmu pasti dibawa Tuhan pada orientasi yang namanya kemenangan, penyelesaian, dan semua pemulihan itu Tuhan sudah siapkan. Sehingga di kepala kita jangan coba-coba mereka-reka yang seolah-olah itu dari Tuhan. Nggak usah. Lihat aja, kamu cukup diam tinggal di situ, perhatikan, aku akan memberi kemenangan. Amin. Jadi susahnya kita menunggu itu Tuhan tahu. Tuhan ngerti. Waktu kita susah menunggu pertolongan Tuhan, Tuhan tahu. Tapi di bagian kita cuma begini, meyakini bahwa Tuhan pasti beri kemenangan, Tuhan pasti beri pertolongan, Tuhan pasti menyelesaikan. Itu kan yang kadang-kadang kita susah mikirnya. Betul? Nih hari ini nih pulang dari gereja, coba pas pulang, hari Senin, percaya, percaya. Selasa, percaya, percaya. Udah 2 minggu, percaya, masih percaya. 3 minggu, percaya. Minggu keempat, percaya. Ya itu Pak, yang percaya lah. Sebulan hilang. Amin, Bapak Ibu. Amin. Untuk waktu yang lama, saya tanya, sebuah persoalan yang kita hadapi, apakah Tuhan berubah dengan nolong kita? Mau berapa lama pun Tuhan pasti tahu. Amin. Amin. Berapa lama pun Tuhan pasti tahu. Mikir, orientasinya kepada penyelesaian, orientasi Tuhan kepada kemenangan. Amin. Amin. Anak kita lulus sekolah, berharap kuliah di UI, ternyata nggak diterima. Jangan susah sama Tuhan. Gimana sih Tuhan nggak tolong? Saya bukan susah Tuhan, kan susah kalau cari dia segala macam. Itu bagian bukan bagian itu. Tunggu aja, nanti lihat pertolongan Tuhan. Orientasinya apa? Anakmu pasti kuliah. Titik. Saya ngeri melihat pelajaran matematika anak saya sekarang, ngeri. Beda jauh dengan zaman kita, jauh. Kemudian melihat dari sisi IT kita sekarang, saya bilang ini anak-anak saya bisa nggak besok bisa mengikuti dan bisa kerja apa ya? Kalau kita sendiri nggak bisa. Tapi saya membantu hati, saya berserah. Tuhan pasti tahu jalan yang terbaik buat anak keturunan kita. Ada amin? Amin. Tolong pulang dari tempat ini, jangan punya hati yang susah. Orientasinya bilang Tuhan pasti menyelesaikan. Dan jangan coba-coba gimana ya cara Tuhan menyelesaikan. Capek, pusing, stres. Udah tenang aja, Tuhan pasti menyelesaikan. Bapak mau kasih, saya perlu bukti Pak kalau memang Tuhan bisa menyelesaikan. Siapa yang menyangka yang namanya kalau orang sudah mati seperti Yesus manusia biasa dia mati, kata orang apa biasanya? Sudah selesai. Betul? Ibarat masalah yang namanya menghadapi orang mati ya udah selesai. Tapi Alkitab bilang di hari yang ketiga kuburnya kosong. Paham maksudnya Bapak Ibu? Paham ya? Paham ya? Yesus yang katanya mati menurut iblis, hore. Hari pertama mereka iblis semua berpesta pora, musuh bebuyutan terberat kita sudah mati. Kata iblis, kata dia keroknya Lucifer, kita pesta besar. Hari kedua bikin pesta lagi, hari ketiga bikin pesta yang paling besar. Begitu puncak pestanya, ada berita, Lucy. Maaf yang ada namanya Lucy di sini. Tante Vera, kuburnya kosong, Yesus bangkit. Panik lagi semua. Amin. Solusi ada dari Tuhan. Bagian kita percaya pasti Tuhan menyelesaikan. Amin. 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 Yang terakhir, buka sama saya. 2 Tawarikh 20, 22 sampai 26. Oke.
pagi-pagi mereka maju menuju pada gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh." Jadi kuncinya ini, kalau kita mau mendapat pertolongan Tuhan, percaya dan teguh. Amin. Amin. Satu-satunya orang di dunia ini yang katanya bapak orang beriman namanya Abraham sempat tidak teguh. Kenapa? Waktu dia tunggu punya tunggu untuk punya anak, tapi nggak kunjung datang. Tiba-tiba istrinya bilang, "No, ada cewek cantik tuh pembantu kita, lo sikat aja." Oke, betul? Akhirnya kita bilang Abraham menghampiri sampai akhirnya hamil, lahirlah lewat Hagar yang namanya Ismail. Saya tanya, persoalannya sampai sekarang selesai nggak? Tuh. Hah? Jangan coba-coba nggak teguh. Lagi mikir, mungkin cara Tuhan gini ya. Sarah seolah-olah ingin kasih tahu, mungkin cara Tuhan begini. Saya tanya, kita loh sampai hari ini minimal, cocok, dicocok-cocok. Nggak selesai itu masalah. Udah, kita jangan bicara yang sekarang. Yang dari awal kita sudah catat. Jadi percayalah dan tetaplah teguh. Amin. Berbahagialah orang yang namanya teguh. Berharap hatinya teguh. Amin. Dan kita berdoa besok ada jemaat kita di sini namanya Bapak Teguh. Amin. Mengingatkan kita semua. Ingat bahwa Bapak Teguh. Kita harus teguh dong gitu kan? Amin. Karena ada Bapak Teguh. Karena dia nggak teguh, dia tapi Bapak Teguh mengingatkan kita harus tetap percaya dan teguh kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu. Teguh lihat. Oke, lanjut ya. Kamu akan tetap percaya kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Lanjut, ayat 21. Oke, lanjut 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang akan menyanyi-nyanyikan nyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Oke, nanti saya akan bahas ini. Terus lanjut dulu. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian buat Allah, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Berikutnya, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Lihat cara Tuhan ini. Terus, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Terus yang berikutnya, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka dan menemukan banyak ternak milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Jadi lucu, mereka nunggu pasukan di waktu-waktu itu mau naik, saling serang sendiri mereka. Mereka berantem sendiri, ribut sendiri, akhirnya mati-mati sendiri. Itu cara Tuhan. Waktu mereka datang, mana musuh kita? Enggak, udah mati pada semua. Udah mati. Sudah selesai. Amin, Bapak Ibu. Tapi cara yang menarik, perhatikan. Yang kita mau pelajari itu, Bapak Ibu, kita harus tahu diri dengan Tuhan. Saya ulang, harus tahu diri dengan Tuhan. Ayat sebelum ini kita baca, dipanggil semua tua-tua, orang-orang Lewi untuk bernyanyi kepada Tuhan dan berterima kasih, menaikkan nyanyian syukur. Betul? Baru di ayat berikutnya mereka lihat sudah pada mati. Artinya gini Bapak Ibu, kadangkala kita
akan berterima kasih waktu kita setelah ditolong orang atau ditolong Tuhan. Betul apa enggak? Manusia dunia juga bisa bilang, manusia dunia biasa setelah ditolong terima kasih ya. Betul? Tuhan nggak butuh yang seperti itu. Yang Tuhan mau, waktu kita punya persoalan, kita percaya bahwa persoalan itu di tangan Tuhan sudah selesai, dan mulut kita bilang, aku berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Baru kejadian. Itu bedanya ayat ini dengan yang itu. Amin. Amin. Saya sedang belajar sekarang. Waktu punya persoalan, saya tidak lagi ingat masalah persoalan saya, tapi saya mulai bilang, terima kasih Tuhan, persoalan saya sudah selesai. Dengan iman, percaya, teguh. Seperti ayat ini. Perangnya belum mulai, tapi mereka nyanyi-nyanyi dulu bahwa pesannya Tuhan baik sekarang untuk selama-lamanya. Baru mereka saling perang. Amin. Amin. Mari kita belajar hari ini bagaimana caranya yang namanya memperoleh sesuatu tanpa bersusah payah adalah percaya teguh. Belum selesai, tapi mulut saya bilang, Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Padahal belum selesai, sedang. Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau luar biasa baik. Pasti Engkau merasakan. Itu namanya iman. Betul? Tuhan, Engkau baik, Engkau pasti menyelesaikan. Itu namanya percaya. Tuhan, aku percaya, tidak lama lagi Engkau menyelesaikan. Berarti kita percaya waktu Tuhan sudah dekat. Ada amin, Bapak Ibu? Amin. Jangan mulai hari ini dibiasakan dengan Tuhan. Terima kasih setelah ditolong. Nggak beda kita sama orang dunia. Betul Pak? Nggak beda sama Pak RT di kelurahan, di capil, dan habis ditolong KTP selesai. Makasih Pak, nggak beda kita. Tuhan jadi pegawai capil aja kalau kayak gitu. No, amin. Buat berbeda. No. Belajarlah mulai nanti malam secara pribadi berdoa. Oke, perhatikan. Waktu kita mulai berdoa, senangkan, puji, sembah, agungkan Tuhan. Permohonan naikkan sedikit saja. Baru di ujungnya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan sudah selesaikan persoalan saya. Itu doa orang percaya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Buatlah berbeda. Amin. Ini mungkin gereja lain belum ngajarin kayak gini, jadi kita lebih duluan yang apa praktekin, nanti kita duluan aja. Betul, coba. Kebanyakan kita mengucap syukur setelah selesai. Pertanyaannya, siapa yang lagi susah sekarang katanya? Ya dong, ini penghujung nih, ini pertanyaan penghujung sebelum saya tutup nih. Masih gak yakin juga, masih bisa doain sebenarnya. Kalau masih ada susah dalam penderitaan, nanti malam berdoa. Terima kasih, susahku sudah selesai Tuhan, penderitaanku sudah selesai. Harus gitu. Karena seperti Yosafat mengajarkan kita seperti itu. Mereka nyanyinya di awal, baru Tuhan bertindak, enggak lama. Bahkan saya boleh katakan, perhatikan Bapak Ibu. Waktu kita doa mengucap syukur, ini besok bulan depan saya akan khotbahkan. Oke, ada beberapa hal yang boleh saya tanya. Kita ini jadi magnetnya Tuhan untuk Tuhan melakukan sesuatu. Bila 1, 2, 3, nah saya kasih 1 dulu aja. Saya kasih 1 dulu. Jangan mana? Anda itu bahannya bulan depan nih. Tahu magnet ya? Besi berani dulu Bapak Ibu. Kan kalau ditempel, langsung nempel gitu kan? Betul kan? Ini kalau saya pulang, ada yang namanya perlombaan burung merpati. Dari atas,
langsung begitu bro, nah kayak gitu loh kira-kira. Bagaimana reaksi Tuhan terhadap kita mau tolong kita ini seperti magnet. Bisa kasih tahu salah satu. Banyaklah mengucap syukur dan berterima kasih. Pertolongan Tuhan jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. Amin. Amin. Ini bukti ayatnya. Kalau banyak berkeluh kesah, tambah jauh. Berubah. Tuhan, terima kasih. Besok, lusa, kapanpun, kamu percaya sudah selesai. Mesti kecepatan. Itu bak seperti magnet. Lihat tidak? Waktu dengan nyanyi-nyanyi bahwasanya kau besar selama-lamanya, langsung terjadi pertolongan Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ada 1, 2 yang saya kasih. Bulan depan kita bicara. Magnet itu yang mana? Ingatin saya, Pak. Pak, jangan lupa ya Pak. Khotbah magnet Pak juga dengan saya susun. Ada amin? Dan teman Bapak udah ya. Kita bicara lagi. Kenapa? Sebagai kita terus berkembang. Saya lindungi, kalau boleh. Saya sih berapapun juga yang mau dengar nggak ada masalah. Tapi kita yang hadir hari ini, saya itu gini, tiap bulan kalau memang saya jatuh datanglah, supaya saya juga ingin tahu perkembangan dari masalah itu. Saya cukup bilang, Pak, terima kasih Pak, sekarang sudah setengah selesai. Oh nggak masalah, puji Tuhan, Pak, puji Tuhan Pak, sudah selesai, luar biasa, sudah cukup sampai di situ. Kenapa? Itu kemuliaan buat Tuhan, bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Amin. Tadi saya mau tunjukin satu video, tapi saya lupa di bulan depan. Adik saya suaminya baru meninggal. Dia sangat down. Bulan lalu saya khotbah, minggu lalu saya khotbah di pusat, di gereja Blok M. Dia nggak datang, dia lewat streaming. Dia hancur hati, dia nangis, terus susah hatinya. Tuhan, gimana masa depan saya? Orang yang paling kucintai Tuhan sudah ambil. Perlu saya lagi khotbah 4 poin. Di poin yang kedua ada keluarga kami juga dari puncak ya, lagi ibadah, nervous. Pendeta yang khotbah dapat pernyataan Tuhan. Waktu dia dapat pernyataan, dia ngomong buat adik saya. Padahal di jemaat itu dia bilang, siapa di sini yang namanya Ria? Adik saya namanya Ria. Jemaatnya nggak ada yang nama Ria. Tapi abang kakak sepupu saya jemaatnya di situ. Dia lihat, karena dia banyak, nggak ada yang angkat tangan. Dia langsung disebut Tuhan. Ini jangan-jangan ada sepupu saya yang suami baru meninggal. Dia kata, kenapa? Adik sepupu saya suaminya baru meninggal. Dia udah telepon sekarang. Ada pesan Tuhan buat dia. Adik saya lagi drop-dropnya itu, lagi sangat drop, lagi susah-susahnya. Pendeta ini ngomong, pang, bilang saya akan pindah dulu. Ngomong, pesan Tuhan begini. Saya lagi khotbah di gereja, materinya adalah intim dengan Tuhan, akrab dengan Roh Kudus. Dia akrabnya. Sore dia buat saya nangis, Bang, aku jadi kuat lagi Bang. Itu video. Luar biasa Bang. Bulan depan apa yang disampaikan pesan Tuhan? Gerejanya di puncak, saya di Blok M, adik saya di Kemanggisan, enggak satu tempat, tapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, nyampe terus. Seperti magnet yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Sekarang salam terakhir kali, sudah jangan susah. Sudah jangan susah. Oke, iya, oke, ya. Dia ngomong sama papa mama udah jangan susah. Terima kasih aja, tenang aja. Oke, amin Pak, amin semuanya Bapak Ibu, amin. Hari ini diberkati Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, kita akan masuk dalam penyembahan. Yuk, nanti kita praktek sebentar. Jadi kita nyanyi beberapa kali, kita menyembah. Setelah itu saya berharap jangan ada yang memohon. Oke? Ini masalah nih Pak. Masalah apa? Biasanya begitu merem, Tuhan tolong. Sekarang jangan. Oke, belajarlah mengagungkan Tuhan.
permohonan sedikit saja, baru tutup dengan terima kasih. Amin. Kita praktek sebentar. Oke, kita nyanyi lagu ya. Atau ada yang mau dipilih? Oke, manis kau dengar. Sekarang kita tunjukkan kata manis kau dengar, karena kita akan bicara yang termanis buat Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, jangan ngomong yang susah-susah, ngomong yang manis-manis saja buat Tuhan. Sampaikan terima kasih kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekarang dengan segenap hati.
Dia akan buka jalan-jalan yang baru. Cita-citamu akan dinyatakan Tuhan. Cita-citanya Dia akan sampaikan kepada. Dia akan sampaikan bagi hidup. Dia akan sampaikan bagi hidup. Hai Ibu, Tuhan tahu setiap tetesan air matamu bagi anak-anakmu, bagi keluargamu, karena Kau selalu melihat keberadaan dan keadaan. Tuhan akan buat Kau menjadi bahagia di masa tua. Tuhan akan buat Kau berbeda. Hidupmu akan dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan. Engkau tidak akan berada terus di tempat, di posisi yang sekarang. Tuhan akan angkat engkau. Tuhan mengangkat engkau di tempat yang berbeda. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan semua Bapa. Nyatakan, bebaskan, sampaikan. Saya masih kasih kesempatan beberapa waktu. Karena setelah ini kita akan berdoa secara khusus untuk berterima kasih. Sampaikan. Dia dengar. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Doakan sesuatu yang menurut engkau sudah terlalu lama, Bapak. Aku menunggu ini terlalu lama, Tuhan. Sampaikan hari ini. Karena setelah ini kau jangan doa lagi seperti itu, tapi cukup berterima kasih. Sesuatu yang lama, yang kau sudah doakan berulang-ulang. Sampaikan. Sampaikan dengan tulus. Namanya Siti Tukuku gimana lalapaya. Sampaikan. Dia dengar. Tuhan dekat. Tuhan melekat. Dia dekat dengan aku. Sampaikan. Pelan-pelan kita nyanyikan kembali. Itulah yang kurenungkan. Yesus. Lemah. Yang nyanyikan pujian. Yes. Terus kalau kau ingin sampaikan sebelum nanti saya akan sampaikan. Dan kita akan berdoa dengan terima kasih. Sekarang sampaikan. Bebaskan sampai kau betul-betul merasakan kelegaan itu. Beri kau di kelegaan Tuhan atas persoalan yang sudah bertahun-tahun ini Bapak. Beri kami kau merasakan setiap masalah yang bertahun ini Tuhan. Sesuatu yang bersifat berkata-kata terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Bapa.
bertumbuh dan kau percaya bahwa persoalanmu selesai. Secara roh persoalan itu selesaikan Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, engkau duduk tenang, lihat, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Bagianmu menyatakan terima kasih atas setiap pertolongan perbuatan Tuhan. Dia selesaikan, dia selesaikan, dia akan selesaikan Bapak Ibu. Dia baik bagi hidupku, dia baik, sungguh baik, baik Bapa, dia baik baik. Nikmati hadirat Yesus, damai sejahtera dicurahkan bagimu. Angkat tanganmu, kedua-duanya di hadapan Tuhan. Lawan kami, lawan kami Tuhan, lawan kami.